Pagi itu, langit Bekasi terlihat mendung. Hujan semalam belum sempat benar-benar mengeringkan jalanan gang kecil di daerah Jatiasih. Di tengah sempitnya permukiman padat itu, beberapa warga mulai keluar rumah, penasaran dengan suara kendaraan polisi tak bertanda yang berhenti mendadak di depan sebuah rumah kontrakan cat biru kusam. Kontrakan itu sudah lama dianggap asing oleh warga. Tidak ada yang terlalu mengenal penghuninya. Lelaki berumur 40-an yang sering terlihat keluar masuk sambil menenteng laptop dan map dokumen. Namanya, Hanim Setiawan, usia 41 tahun. Pukul 7.30, 4 anggota polisi dari Subdit 3 Ditipidum Bareskrim Polri, bersama satu intel sipil, memaksa masuk ke dalam kontrakan itu. Mereka sudah mengantongi surat penggeledahan. Hanim sempat mencoba kabur melalui pintu belakang, tapi ia kepergok seorang warga yang curiga sejak lama dan langsung diteriaki maling. Ia tak bisa bergerak jauh, langsung dibekuk di ujung gang. Di dalam kontrakan, kondisi begitu berantakan. Ada satu tempat tidur tanpa ranjang, laptop menyala di meja kecil, 2 ponsel aktif, dan tumpukan map putih di bawah tempat tidur. Di antara map itu, ditemukan sesuatu yang membuat semua petugas menahan napas. Daftar lengkap calon pendonor ginjal, lengkap dengan foto, KTP, data kesehatan, dan itinerari perjalanan. Totalnya ada 31 nama, sebagian besar dari Jawa Barat dan Jawa Tengah, berusia 20 hingga 35 tahun. Hanim Setiawan, lahir di Tegal, 1984. Ia pernah bekerja sebagai buruh migran ilegal di Thailand pada awal 2000-an, lalu pindah ke Kamboja menjadi calo TKI. Setelah 1 kali nyaris meninggal karena infeksi ginjal dan dirawat di sebuah rumah sakit di Phnom Penh, ia justru berkenalan dengan sistem perdagangan organ. Sejak tahun 2017, ia aktif sebagai penghubung antara pendonor asal Indonesia dengan rumah sakit militer di Phnom Penh, yang dikenal dengan kode internal RSMKM. Di balik sistem yang terlihat rapi dan profesional, Hanim tahu betul bahwa ada uang besar mengalir. Sekali transaksi, ia bisa mendapat komisi antara $3.000 Amerika sampai $7.000 Amerika, tergantung jenis pendonor dan kebutuhan rumah sakit. Rumah kecil ini menjadi pusat operasi Hanim selama 3 tahun terakhir. Di dalamnya, semua dokumen disimpan, transaksi digital dikendalikan, dan pendonor dikirim secara. Lokasi ini akan menjadi latar kunci di narasi-narasi selanjutnya. Terletak di kawasan militer tertutup di Phnom Penh, rumah sakit ini hanya bisa diakses melalui jalur dalam. Dijaga ketat oleh tentara, namun sangat terbuka bagi jaringan perdagangan organ yang disetujui. Pihak rumah sakit menyediakan fasilitas, dokter, dan bahkan perawat yang bersedia mengikuti sistem sindikat. Penyelidikan terhadap Hanim sebenarnya sudah berlangsung sejak 6 bulan lalu. Tim Bareskrim menerima laporan dari seorang pemuda bernama Doni Prayoga, yang pernah diajak Hanim untuk bekerja di Kamboja dengan janji gaji besar. Doni curiga ketika syarat-syarat yang diberikan bukan surat lamaran, melainkan hasil tes darah lengkap, rekam medis, dan jadwal kosong 2 minggu. Setelah diinterogasi, Doni mengaku bahwa ia nyaris dikirim sebagai pendonor ginjal, dengan kompensasi $130 juta. Tapi ia membatalkan karena takut. Ia kemudian diam-diam melapor ke polisi. Dari situlah penyelidikan dimulai. Polisi menyamar sebagai calon pendonor dan berhasil menjalin komunikasi dengan Hanim. Rekaman pembicaraan mereka menjadi bukti kuat bahwa Hanim adalah penghubung utama untuk pengiriman organ ke Kamboja. Selain daftar pendonor, ditemukan pula rekaman percakapan melalui aplikasi Telegram dan Signal, berisi instruksi dari seseorang dengan nama kode Senior 7, diduga perwakilan rumah sakit. Bukti transfer uang dari akun luar negeri atas nama perusahaan travel, namun ditujukan ke rekening milik Hanim dan beberapa pendonor. Paspor dan tiket pesawat yang belum digunakan, menunjukkan 5 calon pendonor yang rencananya akan berangkat minggu depan. Surat pernyataan bersedia mendonorkan ginjal, yang ditandatangani di atas materai, namun tanpa pengesahan hukum. Beberapa pendonor bahkan tidak bisa baca tulis dengan baik. Warga sekitar kaget bukan main. Mereka tak menyangka kontrakan yang terlihat sepi dan biasa itu menyimpan kejahatan lintas negara. Bu Ijah, tetangga sebelah, bahkan menangis ketika tahu rumah yang selama ini jadi langganan tukang nasi uduk itu digunakan untuk menjual organ orang. Kami pikir dia kerja online, orangnya sopan, nggak neko-neko, kata Bu Ijah. AKBP Wahyu Pratama, kepala tim penyidik, mengatakan dalam konferensi pers.
Ini bukan sekadar perdagangan manusia. Ini jual beli bagian tubuh manusia. Korbannya bisa cacat seumur hidup, bahkan mati. Dan ini melibatkan pihak luar negeri, rumah sakit, dan sistem yang sangat terorganisir. Dalam interogasi awal, Hani mengaku bahwa ia tidak bekerja sendiri. Ada beberapa nama lain di Indonesia yang juga merekrut pendonor, beberapa dari Sulawesi dan Kalimantan. Mereka semua berkomunikasi melalui jaringan terenkripsi. Ia juga menyebut satu fakta yang mengejutkan. Rumah sakit itu tahu semuanya. Mereka bagian dari sistem. Bahkan, beberapa dokter militer Kamboja pernah datang ke Jakarta secara diam-diam untuk memeriksa kualitas calon pendonor sebelum operasi. Hanim kini ditahan di Mabes Polri, namun cerita ini baru saja dimulai. Dari kontrakan kecil itu, pintu menuju jaringan internasional terbuka lebar. Dan satu pertanyaan besar kini menggantung. Siapa sebenarnya yang berdiri di balik rumah sakit militer Kamboja itu? Di ruang interogasi Mabes Polri, suasana terasa pekat. Dinding beton berlapis peredam suara membuat suara detak jam terasa menggema. Hanim Setiawan duduk di kursi besi dingin, kedua tangannya diborgol. Wajahnya tidak menunjukkan ketakutan, hanya kelelahan. Usianya memang 41 tahun, tapi tubuhnya terlihat seperti pria 50-an. Matanya cekung, rambut tipis di pelipis sudah beruban. Di hadapan penyidik, Hani mulai membuka cerita hidupnya, bukan karena ingin, tetapi karena tahu, sistem yang ia layani sudah terlalu besar. Tak ada gunanya lagi diam. Lahir di sebuah desa kecil di Tegal, Hanim adalah anak kedua dari 5 bersaudara. Ayahnya buruh tani, ibunya penjual sayur keliling. Setelah tamat SMA, Hanim sempat bekerja sebagai kernet truk, lalu melamar menjadi buruh migran ilegal ke Thailand melalui jalur laut di Batam. Tahun 2005, ia masuk ke Thailand dan bekerja di sebuah pabrik plastik di Rayong. Tak lama setelah itu, dia pindah ke Kamboja mengikuti seorang teman yang mengaku ada pekerjaan lebih ringan dan bayaran lebih besar. Ternyata, pekerjaan itu adalah menjadi calo TKI ilegal, mengatur pengiriman WNI ke berbagai negara Asia Tenggara, termasuk ke tempat-tempat yang tak layak kerja. Namun, titik balik hidupnya datang pada 2011. Saat itu, Hani menderita sakit parah di bagian perut. Diagnosis awal, infeksi ginjal. Karena ilegal, ia tak bisa mengakses rumah sakit umum. Ia dibawa ke sebuah klinik khusus di Phnom Penh, yang belakangan ia ketahui sebagai bagian dari RS militer Kamboja. Di sanalah, untuk pertama kalinya, ia melihat langsung bagaimana sistem perdagangan organ berjalan. Ketika dirawat, Hani mendengar seorang perawat berbicara dengan logat Jawa yang fasih. Ternyata, dia adalah mantan TKI asal Ponorogo, yang kini bekerja sebagai perawat khusus pendonor ginjal di rumah sakit militer itu. Wanita itu memperkenalkan Hanim kepada dokter militer bernama Dr. Hemrit, yang tidak hanya menyelamatkan nyawanya, tapi juga menawarkan sesuatu. Kalau kamu bisa bantu carikan orang seperti kamu, kami bisa bantu lebih banyak. Awalnya Hanim menolak, tapi setelah sembuh dan tak punya pekerjaan, dia kembali ke rumah sakit itu dengan satu pertanyaan, berapa bayaran untuk satu orang? Jawaban yang ia terima mengubah hidupnya selamanya, USD 25.005.000 per pendonor, tergantung usia dan kondisi kesehatan. Tahun 2012, Hanim mulai membangun jaringannya dari Phnom Penh. Ia mulai mencari WNI di Kamboja yang sedang kesulitan ekonomi, para buruh pabrik, PRT ilegal, dan bahkan mahasiswa. Ia menyamar sebagai penolong dan menawarkan bantuan keuangan dengan imbalan donasi ginjal. Ia kemudian kembali ke Indonesia tahun 2016 dan membangun markas kecilnya di Bekasi. Di sana, ia mulai merekrut lebih luas, menjangkau lewat Facebook, forum pekerja migran, dan bahkan pinjaman online. Ia tahu persis bagaimana mengincar orang yang terdesak utang. Saya nggak pernah maksa, semua karena kemauan sendiri, ujarnya kepada penyidik. Tapi ketika didalami, semua prosesnya sangat manipulatif. Iming-iming kerja di luar negeri, kemudian saat sudah siap berangkat, baru diberi syarat, donasi medis. RS militer tempat ia bekerja bukan rumah sakit biasa. Seluruh stafnya adalah anggota militer aktif. Namun, bagian dalamnya seperti rumah sakit internasional mewah, lengkap dengan ruang operasi steril, ICU, dan pengamanan ketat. Di sana, orang nggak ditanya kenapa dia datang. Asal ada rujukan dari kami, mereka langsung ditangani. Setelah operasi, 3 hari pulih, lalu pulang.
Uangnya sudah ditransfer ke rekening keluarga atau lewat agen. RS itu memang tak mencantumkan transplantasi ginjal secara terbuka di situsnya, tapi dari ruang B7 hingga B10, hampir setiap minggu ada 2 hingga 4 operasi. Penerima ginjal adalah pasien asing kaya dari Tiongkok, Singapura, hingga Arab Saudi. Hani memiliki akses langsung ke 2 koordinator di rumah sakit, masing-masing dengan nama sandi, Captain V, dan Dr. Arun. Mereka berkomunikasi lewat aplikasi terenkripsi, hanya bisa dibuka dengan kode khusus. Dalam salah satu percakapan yang berhasil dipulihkan oleh tim digital forensik, Hanim menulis, 3 orang siap. Semua O dan usia di bawah 30. Kirimkan surat undangan medis seperti biasa. Nanti saya bawa mereka ke Poipet minggu depan. Poipet adalah kota perbatasan antara Thailand dan Kamboja, yang sering dijadikan titik masuk diam-diam bagi pendonor untuk menghindari pantauan imigrasi resmi. Di laptop Hanim, ditemukan 2 folder rahasia. Nama merah, calon pendonor yang sudah diperiksa dan siap dikirim. Nama kuning, mereka yang masih dalam tahap negosiasi atau belum memenuhi syarat medis. Dalam folder merah, ada nama 31 orang, lengkap dengan hasil tes laboratorium, foto ginjal dari USG, dan jadwal keberangkatan. Bahkan, ada template surat izin dari keluarga, yang diisi dan ditandatangani tanpa pengesahan. Dari keterangan para korban yang berhasil diwawancarai, alasan mereka hampir seragam. Tidak punya pekerjaan, terlilit utang pinjol, diiming-imingi Rp 150 juta. Percaya bahwa operasi di Kamboja aman karena rumah sakit militer. Mereka pikir, karena militer, pasti aman. Padahal justru karena militer, tidak ada yang bisa masuk dan tahu apa yang sebenarnya terjadi, kata penyidik Wahyu Pratama. Saat diinterogasi lebih lanjut, Hani menyebut 2 nama lain yang ikut merekrut korban dari Sulawesi dan Batam, masing-masing disebut sebagai Imam G dan Reza bin T. Ia bahkan menyebut ada agen perekrut yang tinggal di sebuah wisma di Medan, yang diduga jadi penampungan sebelum pengiriman ke luar negeri. Namun ketika penyidik menanyakan apakah Hanim tahu siapa pemilik rumah sakit itu, dia hanya menjawab pelan, "Saya nggak pernah tanya. Tapi semua orang tahu, tempat itu milik seseorang di militer atas." Hanim kini dalam pengawasan ketat, tapi dari mulutnya, terbuka jaringan besar yang lebih berbahaya dari yang dibayangkan. Di narasi selanjutnya, kita akan mendengar langsung suara korban yang berhasil pulang hidup-hidup, dan bagaimana sebenarnya proses penjualan ginjal itu terjadi dari awal sampai akhir. Namanya Fajar Prasetyo, usia 24 tahun. Ia berasal dari desa Plumbon, sebuah kampung kecil di daerah Brebes, Jawa Tengah. Saat kami menemuinya, Fajar sedang duduk di sebuah warung kopi di pinggir sawah, mengenakan jaket abu-abu yang menutupi sebagian besar tubuhnya. Di balik jaket itu, terdapat luka operasi panjang di bagian pinggang kanan, bekas kehilangan 1 ginjalnya di negeri orang. Wajah Fajar tampak pucat dan sedikit cekung. Ia tidak pernah mengira bahwa tawaran pekerjaan ke luar negeri yang diterimanya 3 tahun lalu akan mengubah hidupnya selamanya. Bukan menjadi kaya, bukan pula mendapat kehidupan layak, tetapi menjadi korban sindikat perdagangan organ internasional. Semua bermula dari sebuah unggahan Facebook. Fajar saat itu sedang putus asa karena ibunya sakit keras dan ia memiliki utang lebih dari 20 juta rupiah akibat pinjaman online. Di grup lowongan kerja luar negeri, ia melihat tawaran menggiurkan, kerja ringan di Kamboja, gaji 12 rupiah juta bulan, semua biaya ditanggung. Ia langsung menghubungi nomor WhatsApp yang tertera. Di balik pesan singkat itu, muncul nama yang kini sudah dikenal banyak orang, Hanim Setiawan. "Mas, ini bukan kerja kasar. Cuma bantu medis. Nggak susah. Nanti dijelaskan di sana. Pokoknya setelahnya kamu langsung dikasih uang banyak. Bisa lunasin utang." Hanim tidak pernah secara langsung mengatakan bahwa yang dimaksud bantu medis adalah menjual ginjalnya sendiri. Ia hanya menyebut bahwa Fajar akan membantu pasien di rumah sakit yang butuh donor. Saat ditanya apakah ini legal, Hanim menjawab singkat, "Rumah sakitnya milik pemerintah. Kok, semua aman." Seminggu kemudian, Fajar berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menggunakan visa turis. Tiket, akomodasi, dan paspor ditangani semua oleh Hanim. Di Bandara Phnom Penh,
Ia dijemput oleh dua orang pria berseragam safari dan dibawa menggunakan mobil hitam tanpa plat menuju sebuah rumah bertingkat di pinggiran kota. Di rumah itu, Fajar tidak sendiri. Ada 4 orang lain, semua pemuda Indonesia dari berbagai daerah, Surabaya, Palembang, hingga Lombok. Mereka tidur di satu ruangan, tidak boleh keluar, dan hanya diberi makan 2 kali sehari. Di sana mereka hanya diberi satu pesan, tidak boleh tanya banyak. Ikuti saja semua proses. 3 hari setelah tiba, Fajar dibawa ke sebuah bangunan besar dengan pagar tinggi dan penjagaan militer. Ia baru tahu kemudian bahwa tempat itu adalah rumah sakit militer Kamboja, atau seperti yang disebut dalam dokumen Hanim, RSMKM. Fajar menjalani serangkaian pemeriksaan, darah, urin, CT scan, dan ultrasonografi. Tidak ada penjelasan. Semua dilakukan cepat dan tanpa tanya jawab. Keesokan harinya, ia diinfus dan diberi suntikan bius. Pas bangun, pinggang kanan saya sakit luar biasa. Perut saya dibalut. Saya tanya ke perawat, dia cuma bilang, donasi berhasil. Selama 3 hari berikutnya, Fajar hanya berbaring. Tidak ada dokter yang bicara langsung padanya. Makanannya biasa saja, nasi putih dan sup hangat. Tapi yang aneh, setiap jam selalu ada tentara yang berjaga di depan ruang rawatnya. Bukan satpam, tentara bersenjata. Setelah 3 hari, Fajar dibawa keluar dari rumah sakit, dijemput lagi oleh mobil yang sama, dan dikembalikan ke rumah tempat ia menginap sebelumnya. Uangnya, 135 juta rupiah, ditransfer ke rekening adiknya di Indonesia. Fajar pulang 2 minggu setelah operasi. Ia tidak bisa duduk tegak selama penerbangan. Di Bandara Soekarno-Hatta, ia mendarat seperti turis biasa. Tak ada pemeriksaan medis, tak ada kecurigaan. Semua berjalan lancar. Ia bahkan tidak perlu menunjukkan surat apapun. Tapi masalah baru muncul ketika ia tiba di rumah. Saya kira bakal sehat. Tapi ternyata, capek sedikit langsung sesak. Saya kerja serabutan pun nggak kuat lama. Duit 135 juta rupiah itu habis dalam 3 bulan. Untuk bayar utang, biaya pengobatan ibunya, dan renovasi kecil rumah. Setelah itu, Fajar kembali jadi pengangguran, tapi kali ini dengan 1 ginjal. Saat teman sekampungnya tahu cerita Fajar, beberapa dari mereka justru tertarik ingin ikut. Bahkan ada yang langsung minta nomor Hanim. Yang mengejutkan, pihak rumah sakit masih rutin menghubungi Fajar lewat WhatsApp. Mereka menanyakan kondisi kesehatannya, menyuruhnya kontrol ke klinik lokal, dan mengingatkan untuk menjaga pola makan. Mereka kayak peduli. Tapi menurut saya, itu lebih ke pencitraan. Mereka nggak mau ada korban yang mati mendadak. Bisa bahaya buat bisnis mereka. Fajar pun sempat diminta merekomendasikan orang lain yang mau membantu seperti dirinya. Saat itu ia sadar, sistem ini bukan operasi sekali pakai. Ini industri. Ini jaringan besar. Saat polisi menangkap Hanim di Bekasi, nama Fajar muncul dalam daftar pendonor aktif yang ditemukan di laptop milik Hanim. Ia langsung dipanggil sebagai saksi. Di Mabes Polri, Fajar kembali bertemu dengan pria yang dulu mengatur seluruh hidupnya selama 2 minggu di Kamboja. Saat berpapasan, Hanim hanya tersenyum kecil. "Kamu masih hidup, berarti saya sukses." Kata-kata itu membuat Fajar bergidik. Ia sadar bahwa ia hanya satu dari puluhan orang yang berhasil selamat. Di balik semua itu, entah berapa orang yang mati tanpa jejak, tak pernah kembali, dan tak pernah diketahui keluarganya. Fajar kini tinggal di rumah kecil bersama adiknya. Ia masih kesulitan mencari pekerjaan. Dengan tubuh yang lemah, ia tak bisa jadi buruh bangunan atau ojek online. "Saya dijanjikan hidup baru, tapi sekarang, saya cuma hidup dengan separuh tubuh dan separuh harapan." Namun dari pengalamannya, ia bersedia bersuara. Ia kini menjadi bagian dari jaringan korban yang membantu kepolisian mengungkap sindikat yang lebih besar. Pengakuan Fajar membuka pintu baru. Rumah sakit militer Kamboja tidak hanya tahu, tapi juga aktif terlibat. Lalu, siapa sebenarnya orang-orang berseragam itu? Mengapa militer sebuah negara bisa membiarkan, atau bahkan memfasilitasi, kejahatan ini? Dari luar, rumah sakit itu tampak seperti bangunan pemerintahan biasa, megah, bersih, dengan pagar tinggi dan gerbang besi hitam. Namun begitu mobil memasuki area dalamnya, suasananya berbeda.
Setiap sudut dijaga oleh pria bersenjata lengkap, berpakaian loreng khas militer Kamboja. Mereka tidak tersenyum, tidak bicara, hanya mengamati setiap gerakan dengan mata tajam dan senapan di tangan. Inilah rumah sakit militer Kamboja, yang disebut dalam dokumen sebagai RSMKM, tempat ratusan WNI mendonorkan ginjalnya secara diam-diam. Fajar, tokoh yang kita temui di narasi sebelumnya, hanya satu dari mereka. Namun RSMKM bukan hanya tempat operasi medis. Ia adalah simbol kekuasaan. Di balik temboknya, hukum sipil tak berlaku. Militer mengatur segalanya. Dan disinilah akar dari sindikat gelap itu tumbuh, di bawah perlindungan seragam militer. Dalam laporan penyelidikan yang kini berada di tangan Bareskrim Polri dan Interpol, RSMKM terdiri dari 3 bangunan utama, gedung administrasi, gedung perawatan umum, dan gedung transplantasi. Gedung transplantasi ini terletak di paling belakang dan memiliki akses terbatas. Menurut kesaksian korban lain, seorang pemuda asal Makassar bernama Ali Wibowo, untuk masuk ke ruang transplantasi, mereka harus melewati 3 pos penjagaan bersenjata, serta melalui jalur lift internal yang dijaga 2 tentara. Saya nggak tahu itu rumah sakit atau markas militer. Tapi yang jelas, nggak sembarang orang bisa masuk. Pasien biasa bahkan nggak akan pernah lihat lantai tempat saya dioperasi, ujarnya kepada penyidik. Ali, sama seperti Fajar, menjalani operasi pengambilan ginjal tanpa banyak penjelasan. Semua diatur dengan ketat, profesional, dan cepat. Namun yang membuatnya merinding adalah ini, semua perawat di lantai transplantasi adalah anggota militer. Laporan forensik digital dari laptop Hanim Setiawan mencantumkan nama beberapa koordinator medis di RSMKM, antara lain, Sersan Mealea, Kapten Futhi, dan Letnan Dara. Ketiganya bukan nama tenaga medis sipil, melainkan personel militer aktif yang ditugaskan secara khusus untuk mengelola proses transplantasi organ asing. Di Kamboja, militer memiliki otonomi tersendiri dalam sistem rumah sakit pemerintah. Mereka bisa menugaskan prajurit untuk berbagai fungsi, administrasi, penjagaan, hingga perawatan medis. Ini membuat segala aktivitas di dalam rumah sakit tak tersentuh hukum sipil biasa. Hanim Setiawan, dalam interogasi keempatnya, menyebutkan alasan utama mengapa RS ini begitu disukai oleh jaringan perdagangan ginjal internasional. 1. Administrasi sederhana. Tidak perlu dokumen rumit. Surat pernyataan bersedia, donor, cukup. Tidak ada pengecekan latar belakang atau asal-usul pendonor. 2. Prosedur cepat dan profesional. Dari hasil tes hingga operasi hanya butuh waktu 48 jam. Semuanya terjadwal seperti jalur produksi pabrik. 3. Peduli terhadap pendonor. Pihak rumah sakit menghubungi pendonor setelah pulang untuk menanyakan kesehatan. Tapi sebenarnya, ini cara kontrol agar korban tidak banyak bicara. 4. Keamanan maksimal. Tidak ada wartawan, LSM, atau lembaga HAM yang bisa masuk. Rumah sakit berada di wilayah militer yang tak bisa diakses sembarang orang. Kami pakai rumah sakit itu karena aman. Semua sudah tahu aturannya. Selama nggak ada yang mati mendadak, semuanya jalan terus, ungkap Hanim kepada penyidik Wahyu Pratama. Dari dokumen digital yang berhasil direcover, penyidik menemukan satu nama yang terus berulang, Jenderal Samnang Virache. Nama ini disebut sebagai pemilik operasional RSMKM dalam komunikasi internal. Ia merupakan perwira tinggi militer yang memiliki pengaruh besar dalam Kementerian Pertahanan Kamboja. Samnang bukan sekadar nama. Ia dikenal luas dalam dunia internasional sebagai tokoh yang membuka kerjasama militer dan kesehatan antara Kamboja dan Tiongkok. Dalam salah satu surat elektronik dari Dr. Arun ke Hanim, tertulis, "Jangan khawatir, semua sudah diatur JSV. Tidak akan ada gangguan selama proses berlangsung." Sampai saat ini, nama Jenderal Samnang belum masuk dalam daftar buron Interpol. Namun keterlibatannya semakin terang, terutama karena transaksi besar rumah sakit selalu masuk ke akun yang terdaftar atas nama perusahaan milik sang jenderal, Virache Health Corps. Dalam sistem ini, pendonor selalu dari negara miskin, Indonesia, Myanmar, Bangladesh. Tapi penerima selalu datang dari negara dengan kemampuan ekonomi tinggi, Tiongkok, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, dan beberapa dari Singapura. Harga satu ginjal di pasar gelap ini berkisar $70.000 Amerika hingga $100.000 Amerika. Dari harga itu,
Pendonor hanya menerima Rp 150 juta. Sisanya masuk rumah sakit, broker, dan jaringan perekrut seperti Hanim. Yang lebih mengerikan, banyak dari pasien penerima ini tidak tahu bahwa ginjal yang mereka terima berasal dari transaksi ilegal. Mereka hanya berpikir mereka dibantu cepat oleh sistem internasional. Interpol pernah mencoba masuk ke RS tersebut melalui kerjasama investigasi lintas negara. Tapi mereka ditolak mentah-mentah dengan alasan daerah militer tertutup. Beberapa LSM HAM internasional seperti Human Rights Asia dan Organ Watch sudah sejak 2018 mencurigai rumah sakit ini sebagai tempat praktik ilegal. Tapi hingga kini, tak ada satupun laporan mereka yang ditindaklanjuti secara resmi. Ini bukan rumah sakit. Ini pabrik potong tubuh manusia, ujar seorang aktivis LSM internasional yang meminta identitasnya dirahasiakan. File terakhir yang ditemukan di laptop Hanim adalah jadwal operasi sebulan ke depan. Terdapat 14 nama WNI, semuanya sudah memiliki tanggal operasi di RSMKM, lengkap dengan data golongan darah dan usia. Salah satu nama tercantum, Dani Kurniawan, 23, asal Cirebon. Polisi langsung menghubungi keluarganya. Ternyata Dani sudah berangkat 3 hari sebelum Hanim ditangkap. Dengan bukti yang mengarah langsung ke rumah sakit dan tokoh militer penting, penyelidikan kini memasuki fase baru. Namun untuk mengungkap semuanya, polisi harus menelusuri satu titik penting, bagaimana para pendonor ini bisa diberangkatkan secara legal melalui imigrasi Indonesia. Siapa yang meloloskan mereka? Apakah ada keterlibatan petugas dalam negeri? Banyak yang mengira perdagangan organ adalah aktivitas liar, sembunyi-sembunyi, dan kacau. Tapi kenyataan jauh lebih mengerikan. Sistem ini berjalan dengan rapi, presisi, dan nyaris tanpa celah. Tak ada ancaman, tak ada penculikan. Justru semuanya dibungkus dengan bahasa, kesediaan, pengobatan, dan kesempatan emas ke luar negeri. Ketika penyidik membuka file, Logistik 07-2024 XLSX, di laptop milik Hanim Setiawan, mereka tak sedang melihat catatan transaksi biasa. Mereka seperti membuka buku kerja sebuah perusahaan profesional, dengan jadwal pengiriman, data stok, pendonor, catatan operasional, hingga nama-nama yang diduga kuat sebagai pihak pendukung di dalam negeri. File tersebut memiliki 5 sheet. 1 calon aktif, daftar 27 nama pendonor siap berangkat. 2 calon cadangan, 12 nama yang menunggu pemeriksaan. 3 rekening, daftar nomor rekening yang menerima dan mengirim dana. 4 bandara, daftar nama, pengatur, di terminal keberangkatan. 5 RSKM, kode pengiriman, jadwal operasi, dan konfirmasi pihak rumah sakit. Bahkan, ada satu kolom menarik di sheet, calon aktif, status imigrasi, lolos belum. Beberapa nama diberi kode B04 atau S33, yang belakangan diidentifikasi sebagai kode terminal Bandara Soekarno-Hatta dan Hang Nadim, Batam. Fajar Prasetyo dan para korban lain ternyata bukan hanya diantar begitu saja. Mereka masuk ke dalam sistem yang sudah dimanipulasi. Tiket mereka dibelikan oleh agen travel kecil bernama Guntur Asia Tour, berbasis di Medan. Pemiliknya, setelah dilacak, adalah sepupu Hanim sendiri. Setelah tiket dipesan, calon pendonor diberi visa turis atau visa medis melalui jalur kilat. Disinilah peran penting orang dalam imigrasi mulai muncul. Dalam file, bandara, tertera nama seorang oknum berinisial H, petugas imigrasi bandara yang bertugas di Terminal 3 Internasional Suta. H bantu lolosin 3 orang setiap minggu. Gantinya dia dapat jatah 2 juta per orang, ungkap Hanim dalam interogasi. Mereka masuk sebagai turis atau pasien kontrol medis. Surat rekomendasi dari Rumah Sakit Militer Kamboja dibuatkan secara digital, lengkap, memakai kop surat resmi. Sulit dibedakan dengan dokumen asli. Salah satu temuan terbesar adalah rekening atas nama fiktif yang menerima dana dari rumah sakit. Dana tersebut kemudian dikirim bertahap ke rekening para pendonor di Indonesia. Namun sebelum sampai ke tangan korban, dana itu sempat mampir di 2 rekening. Rekening atas nama Nata N di Bank Digital Singapura. Rekening atas nama CV Setia Jaya Perkasa, perusahaan fiktif di Cikarang. Rekening CV ini ternyata didaftarkan dengan KTP palsu dan NPWP palsu. Tapi yang menarik, pencatatan transaksi di dalamnya sangat rapi, bahkan menyertakan kode operasional yang sesuai dengan tanggal operasi pendonor di Kamboja.
Ini bukan kerjaan calo amatiran. Ini sistem keuangan paralel yang dibuat untuk menghindari deteksi PPATK, ujar salah satu penyidik khusus dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK. Tak semua pendonor datang sendiri. Sebagian besar direkrut oleh agen kecil yang tersebar di berbagai daerah. Salah satu yang ditangkap adalah pria bernama Sugeng, 34 tahun, asal Purwodadi. Ia mengaku sudah merekrut 19 orang sejak tahun lalu. Caranya sederhana. Masuk ke grup Facebook lowongan kerja luar negeri. Posting iklan, kerja ringan di luar negeri. Gaji besar. Bebas biaya. Saat ada yang tertarik, diberikan skrip. Sebelum kerja, kamu harus bantu medis. Nggak bahaya, dan kamu dapat uang lebih. Sugeng mengaku mendapat komisi 8 juta rupiah per orang dari Hanim, ditransfer usai pendonor menjalani operasi. Ia bahkan memiliki buku catatan target dan membuat peringkat berdasarkan golongan darah yang dibutuhkan. Semua komunikasi antar pelaku dilakukan melalui Signal, Telegram, dengan mode obrolan rahasia, dan Proton Mail. Hanim menggunakan nama kode Ulama 77 dan berkomunikasi langsung dengan dua tokoh kunci dari Kamboja, Dr. Arun, koordinator medis, Captain V, perwira pengatur logistik dan jadwal. Dalam salah satu chat yang ditemukan, Hanim menulis, 6 anak muda siap, golongan O, 2 perempuan, 1 dari Ambon, 5 dari Solo. Surat siap, tinggal tiket, boleh masuk minggu depan. Balasannya, oke. Ruangan B9 dan B10 kosong. Operasi dijadwalkan hari ketiga. Siapkan bukti transfer ke keluarga sebelum pulang. Dari investigasi ke para korban, hanya 3 dari 29 pendonor yang bersedia bicara ke polisi. Sebagian besar takut. Tak sedikit yang merasa berdosa karena menjual bagian tubuhnya sendiri dan menandatangani surat pernyataan. Saya nggak bisa lapor, Pak. Saya sudah tanda tangan. Saya kira ini legal, ujar satu korban dari Lombok. Yang lain bahkan mengatakan bahwa mereka merasa tertolong, karena dari uang itu, mereka bisa bayar utang, bangun rumah, atau menyekolahkan adik. Mereka tidak sadar bahwa nyawa mereka dipertaruhkan dalam sistem gelap berskala internasional. Salah satu terobosan besar dalam penyidikan adalah rekaman CCTV Bandara Soekarno-Hatta, yang memperlihatkan bagaimana 5 pendonor diberangkatkan dalam satu hari. Terlihat satu pria yang mengantar mereka, berpakaian formal, membawa map, dan memberi aba-aba hingga ke pintu imigrasi. Wajah pria ini cocok dengan satu nama yang muncul di file Hanim, Doni P., mantan pegawai agen perjalanan yang kini jadi kurir sindikat. Ia kini dalam pencarian. Sindikat ini bukan sekadar jaringan ilegal. Ini adalah organisasi rapi yang punya struktur, SOP, jaringan pendukung, dan bahkan kode etik internal. Tapi di balik sistem yang tampak profesional, tersimpan penderitaan korban yang kini mulai terkuak. Namun setelah operasi, bagaimana nasib para pendonor? Apakah mereka benar-benar dipedulikan? Ataukah ditinggalkan begitu saja setelah ginjal mereka hilang? Di awal, semua terasa mudah. Janji pekerjaan ringan, bayaran besar, dan proses medis yang aman. Bahkan dalam percakapan awal melalui WhatsApp, Hanim Setiawan, sosok sentral dalam sindikat ini, berulang kali menyebut bahwa rumah sakit tempat operasi bukan sembarangan. Rumah sakit militer, dijaga tentara, alat medis canggih, dan dokter terbaik. Namun setelah operasi selesai dan ginjal berpindah tangan, kenyataan yang dialami para korban berubah menjadi mimpi buruk yang panjang. Tidak ada yang benar-benar peduli, apalagi bertanggung jawab. Rina Wulandari, 27, asal Karawang, menjadi salah satu perempuan yang pernah menjalani operasi ginjal di Kamboja melalui jaringan Hanim. Ia diajak oleh temannya yang dulu pernah kerja di pabrik, dijanjikan pekerjaan sebagai petugas administrasi rumah sakit. Awalnya saya senang, bisa keluar negeri, apalagi semua ditanggung. Tapi begitu sampai di Phnom Penh, saya langsung merasa aneh. Kami langsung dibawa ke rumah kos sempit. Tak ada obrolan soal kerja, hanya tentang donor ginjal. Rina tak langsung setuju, tapi ia mengaku dipaksa secara psikologis. Kalau tidak setuju, kamu bisa dipulangkan tanpa uang. Tapi kalau kamu bantu pasien, kamu bisa bantu keluarga kamu juga. Setelah operasi, ia dibayar 110 juta rupiah.
namun uang itu cepat habis karena biaya pengobatan akibat luka yang tak kunjung sembuh. Sampai sekarang, kalau malam saya masih merasa nyeri di sisi kanan perut. Saya sudah ke puskesmas, tapi nggak tahu harus bilang apa. Dalam banyak testimoni korban yang berhasil dikumpulkan penyidik, mayoritas pendonor hanya mendapatkan 3 hari perawatan pasca operasi, obat penahan nyeri dan antibiotik generik, 1 pemeriksaan tekanan darah sebelum pulang, obat herbal, tidak jelas isinya. Beberapa bahkan dipaksa pulang lebih cepat karena kamar dibutuhkan untuk pasien baru. Fajar Prasetyo, korban yang sebelumnya sudah kita kenal, mengatakan, "Saya pikir bakal dikasih dokter khusus. Ternyata cuma dikasih bungkus plastik isi pil, dan dibilang jangan kerja berat. Tapi siapa yang bisa jamin? Mereka bahkan gak tanya nama saya lagi pas keluar." Satu-satunya tanda kepedulian dari rumah sakit militer adalah pesan-pesan singkat via WhatsApp dari nomor luar negeri, dengan pesan berbahasa Indonesia hasil terjemahan otomatis. "Halo, bagaimana kondisi Anda sekarang? Masih sehat? Kami doakan Anda cepat pulih. Silakan makan makanan sehat dan istirahat cukup. Terima kasih telah menjadi bagian dari proses donor kami." Tapi jika korban mengeluh sakit atau meminta bantuan, tidak ada respons nyata. Bahkan sebagian nomor mereka kemudian diblokir. Ali Wibowo, 29, korban asal Makassar, mencoba menghubungi kembali pihak rumah sakit 3 bulan setelah operasi karena mengalami infeksi di bekas luka. Ia hanya menerima balasan singkat, "Silakan periksa ke rumah sakit lokal. Kami sudah menyelesaikan tanggung jawab kami." Di sebuah catatan hitam milik Hanim yang ditemukan di kontrakan kecilnya di Bekasi, terdapat daftar nama pendonor yang diberi kode X. Setelah diperiksa, dari 14 nama, 5 diantaranya tidak bisa dihubungi sama sekali oleh keluarga. 1 diantaranya, Kurniawan, 20, asal Palembang, dilaporkan hilang sejak 2 tahun lalu. Diduga kuat, ada korban yang meninggal di Kamboja dan jasadnya tidak pernah dikembalikan. Tak ada catatan kematian, tak ada surat keterangan. Nama mereka seolah hilang dari sistem. Dalam sistem internal sindikat yang digunakan oleh Hanim dan rumah sakit militer, terdapat kode status korban. EP, proses operasi selesai, korban kembali. EK, komplikasi korban mengalami efek medis setelah operasi. X, exit korban diduga meninggal, tidak diketahui keberadaannya. Keterangan ini mengindikasikan bahwa sindikat tersebut sudah siap dengan risiko kematian. Korban yang gagal tidak dilaporkan, hanya diganti dengan pendonor baru. Salah satu keluarga korban, ibu dari Dani Kurniawan, 23, Cirebon, masih menunggu kabar sejak anaknya berangkat ke Kamboja 6 bulan lalu. Ia menerima uang 20 juta rupiah yang ditransfer untuk biaya hidup, namun Dani tak pernah kembali. Terakhir, ia mengirim pesan, "Bu, nanti kalau saya udah selesai, saya pulang bawa uang banyak." Pesan itu dikirim 2 hari sebelum jadwal operasi yang tercatat di laptop Hanim. Setelah itu, nomor Dani mati. Keluarga mencoba melapor ke polisi, namun karena Dani berangkat dengan visa resmi dan tidak ada tanda kekerasan, laporan itu ditunda. Kini setelah sindikat terungkap, kasus Dani dibuka kembali. Ketakutan, rasa malu, dan tekanan mental menjadi alasan utama mengapa banyak korban enggan melapor atau mengungkapkan kondisi mereka. Beberapa merasa bahwa mereka sudah ikut bermain dalam sistem ilegal dan takut akan dipenjara. Yang lain merasa putus asa karena kini hidup mereka tidak bisa kembali seperti dulu. Fisik lemah, pekerjaan sulit, dan trauma berkepanjangan. Kami ini korban, tapi rasanya seperti penjahat. Kami dijanjikan kehidupan, tapi malah kehilangan hidup. Bagi sindikat, para pendonor hanyalah barang kiriman yang nilainya hanya bertahan sampai ginjal mereka diambil. Setelah itu, mereka dibuang secara halus atau kasar. Mereka dibiarkan pulang tanpa pengawasan, tanpa bantuan, dan tanpa perlindungan hukum. Bahkan beberapa korban menyebut bahwa begitu mereka kembali ke Indonesia, nomor Hanim tidak bisa dihubungi lagi. Janji manis yang dijual para perekrut hanyalah topeng dari mesin kejahatan yang besar. Mereka menyebutnya kesempatan medis. Tapi bagi para korban, itu adalah tiket satu arah menuju kehidupan tanpa masa depan. Lalu siapa sebenarnya dalang utama di balik sistem ini? Siapa tokoh yang berada paling atas rantai distribusi tubuh manusia ini?
Semua data yang didapat dari laptop Hanim Setiawan, daftar pendonor, jaringan rumah sakit militer di Kamboja, hingga alur uang lintas negara, mengarah ke satu sosok yang selama ini tidak pernah muncul di permukaan. Seorang pria dengan pengaruh kuat di militer, memiliki koneksi internasional, dan dipercaya mengendalikan rumah sakit sekaligus peredaran organ dari Asia Tenggara ke Timur Tengah dan Asia Timur. Namanya disebutkan berkali-kali dengan singkatan JSV. Dalam satu folder bertajuk Konfirmasi Mei 2024, terdapat rekaman suara berdurasi 3 menit 49 detik, dikirim Hanim ke seseorang melalui aplikasi Signal. Suara berat dan tegas terdengar menjawab pertanyaan Hanim. Yang penting, tidak ada kegaduhan. Saya sudah bicara dengan pejabat imigrasi Phnom Penh. Kalau ada masalah, kirim lewat jalur barat. Kita punya orang di sana. Identitas suara itu kemudian dikonfirmasi dari file lain. Jenderal Samnang Virache, mantan kepala logistik militer Kamboja, kini menjadi pemilik dan pelindung tidak resmi Rumah Sakit Militer Kamboja, RSMKM, pusat dari jaringan operasi ginjal ilegal ini. Jenderal Samnang adalah veteran militer yang dikenal luas di Asia Tenggara. Pernah menjabat sebagai perwira penghubung antara militer Kamboja dan pemerintah Tiongkok dalam program pertukaran teknologi medis. Ia pensiun secara formal pada 2018, namun tetap memegang posisi strategis sebagai penasihat pertahanan nasional. Sejak 2020, ia tercatat sebagai pemilik Virache Health Corps, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan militer dan logistik medis. Perusahaan inilah yang diduga mengelola rumah sakit, menyuplai tenaga medis militer, dan mengatur keuangan transaksi transplantasi. Lebih mengejutkan lagi, nama Samnang juga muncul dalam data perbankan yang diperoleh melalui kerja sama Interpol. Ia tercatat menerima transfer sebesar 4,7 juta dolar Amerika dari bank di Dubai dalam 3 bulan terakhir. Dana yang disebut sebagai Medical Facility Support, itu ternyata mengalir ke proyek pengadaan kamar operasi baru di RSMKM. Penyidik kini telah memetakan struktur jaringan sindikat berdasarkan catatan digital dan wawancara saksi. Level 1, Koordinator Internasional, Jenderal Samnang Virache, pengatur operasi, relasi rumah sakit, dan jalur pengamanan. Level 2, Tim Rumah Sakit, Dr. Arun, Letnan Dara, Kapten Futhi, bertanggung jawab atas pemeriksaan medis, operasi, dan perawatan. Level 3, Jaringan Logistik Pemalsu Dokumen, Tim Hanim di Indonesia, Agen Travel, Oknum Imigrasi. Level 4, Perekrut Lapangan, orang-orang seperti Sugeng dari Purwodadi, yang menjaring korban. Level 5, Korban Pendonor, pemuda Indonesia usia 18-30 tahun, miskin, terjerat utang. Yang membuat jaringan ini sangat sulit ditangkap adalah karena mereka meniru sistem pemerintahan dan bisnis profesional, tetapi bekerja di bawah radar hukum. Beberapa fakta mencengangkan dari hasil investigasi. Visa medis dari Kamboja diberikan oleh dokter yang tidak terdaftar, tapi menggunakan izin praktik resmi. Surat jalan rumah sakit dicetak dengan barcode milik Dinas Kesehatan Militer. Imigrasi tidak bisa menolak dokumen karena secara administratif semua lengkap dan legal. Ini bukan kerjaan mafia jalanan. Ini kerjaan para mantan perwira dan birokrat yang tahu betul cara kerja sistem. Mereka tidak melawan hukum, mereka menyelinap di antara celah hukum. Ujar seorang penyidik Interpol. Salah satu momen penting terjadi saat Fajar Prasetyo, korban yang kita kenal sejak awal, secara diam-diam merekam percakapannya dengan seseorang dari tim rumah sakit melalui panggilan WhatsApp. Dalam percakapan itu, terdengar suara laki-laki dengan logat Khmer mengatakan, "Kalau kamu masih kenal teman lain, kamu bisa bantu bawa mereka. Komisi tetap. Kita di bawah orang besar, kamu tidak perlu takut." Fajar bertanya siapa orang besar itu. Jawabannya, JSV. Dia bukan hanya orang rumah sakit. Dia negara. Penyidik di Indonesia dan Interpol menghadapi hambatan besar ketika mencoba meminta kerjasama resmi dari pemerintah Kamboja. Permintaan ekstradisi dan audit rumah sakit RSMKM selalu dijawab dengan alasan, itu wilayah militer, tidak dapat diakses sipil. Hal ini menandakan bahwa Jenderal Samnang masih memiliki pengaruh politik dan militer yang sangat kuat, bahkan setelah resmi pensiun. Setelah penangkapan Hanim Setiawan dan beberapa kaki tangan perekrut di Indonesia, pemerintah mulai membentuk satuan tugas khusus gabungan dari Bareskrim Polri, Imigrasi, Kemenlu, PPATK,
Badan Intelijen. Satuan ini fokus pada 1. Melacak korban yang belum kembali, 2. Membekukan rekening-rekening milik sindikat, 3. Menekan jalur diplomatik dengan Kamboja untuk mengakses RSMKM. Namun upaya ini tidak mudah. Banyak korban takut bersuara, banyak keluarga diam. Bahkan sebagian pengacara menyebut kasus ini terlalu berbahaya untuk dibuka terang-terangan. Di interogasi lanjutan, Hanim akhirnya menyebutkan satu fakta penting. Saya bukan bos. Saya cuma jembatan. Yang punya semuanya itu JSV. Kami cuma dapat upah dari setiap orang yang berhasil. Kalau gagal, kami juga dimarahi. Hanim juga mengaku bahwa pernah menyaksikan langsung pertemuan antara Samnang dan tim rumah sakit di Phnom Penh. Pertemuan itu membahas target pendonor per bulan dan proyeksi permintaan dari Timur Tengah. Kini, satu nama menjadi pusat perhatian dunia, Jenderal Samnang Virache. Namun untuk membawa sosok sebesar itu ke pengadilan, dibutuhkan lebih dari sekadar bukti dan kesaksian. Dibutuhkan keberanian politik, tekanan internasional, dan suara dari para korban. Sindikat ini ternyata bukan hanya tentang uang atau organ. Ini adalah jaringan kekuasaan, politik, dan militer yang memanfaatkan tubuh manusia sebagai komoditas. Tapi apakah mungkin ada pihak dari dalam Indonesia yang lebih dalam lagi terlibat? Siapa yang selama ini meloloskan anak-anak muda kita ke luar negeri dengan begitu mudah? Apakah semua itu bisa terjadi tanpa dukungan dalam negeri? Semua data yang didapat dari laptop Hanim Setiawan, daftar pendonor, jaringan rumah sakit militer di Kamboja, hingga alur uang lintas negara, mengarah ke satu sosok yang selama ini tidak pernah muncul di permukaan. Seorang pria dengan pengaruh kuat di militer, memiliki koneksi internasional, dan dipercaya mengendalikan rumah sakit sekaligus peredaran organ dari Asia Tenggara ke Timur Tengah dan Asia Timur. Namanya disebutkan berkali-kali dengan singkatan JSV. Dalam satu folder bertajuk Konfirmasi Mei 2024, terdapat rekaman suara berdurasi 3 menit 49 detik, dikirim Hanim ke seseorang melalui aplikasi Signal. Suara berat dan tegas terdengar menjawab pertanyaan Hanim. Yang penting, tidak ada kegaduhan. Saya sudah bicara dengan pejabat imigrasi Phnom Penh. Kalau ada masalah, kirim lewat jalur barat. Kita punya orang di sana. Identitas suara itu kemudian dikonfirmasi dari file lain. Jenderal Samnang Virache, mantan kepala logistik militer Kamboja, kini menjadi pemilik dan pelindung tidak resmi Rumah Sakit Militer Kamboja, RSMKM, pusat dari jaringan operasi ginjal ilegal ini. Jenderal Samnang adalah veteran militer yang dikenal luas di Asia Tenggara. Pernah menjabat sebagai perwira penghubung antara militer Kamboja dan pemerintah Tiongkok dalam program pertukaran teknologi medis. Ia pensiun secara formal pada 2018, namun tetap memegang posisi strategis sebagai penasihat pertahanan nasional. Sejak 2020, ia tercatat sebagai pemilik Virache Health Corps, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan militer dan logistik medis. Perusahaan inilah yang diduga mengelola rumah sakit, menyuplai tenaga medis militer, dan mengatur keuangan transaksi transplantasi. Lebih mengejutkan lagi, nama Samnang juga muncul dalam data perbankan yang diperoleh melalui kerja sama Interpol. Ia tercatat menerima transfer sebesar 4,7 juta dolar Amerika dari bank di Dubai dalam 3 bulan terakhir. Dana yang disebut sebagai Medical Facility Support, itu ternyata mengalir ke proyek pengadaan kamar operasi baru di RSMKM. Penyidik kini telah memetakan struktur jaringan sindikat berdasarkan catatan digital dan wawancara saksi. Level 1, Koordinator Internasional, Jenderal Samnang Virache, pengatur operasi, relasi rumah sakit, dan jalur pengamanan. Level 2, Tim Rumah Sakit, Dr. Arun, Letnan Dara, Kapten Futhi, bertanggung jawab atas pemeriksaan medis, operasi, dan perawatan. Level 3, Jaringan Logistik Pemalsu Dokumen, Tim Hanim di Indonesia, Agen Travel, Oknum Imigrasi. Level 4, Perekrut Lapangan, orang-orang seperti Sugeng dari Purwodadi, yang menjaring korban. Level 5, Korban pendonor, pemuda Indonesia usia 18-30 tahun, miskin, terjerat utang. Yang membuat jaringan ini sangat sulit ditangkap adalah karena mereka meniru sistem pemerintahan dan bisnis profesional, tetapi bekerja di bawah radar hukum. Beberapa fakta mencengangkan dari hasil investigasi.
Visa medis dari Kamboja diberikan oleh dokter yang tidak terdaftar, tapi menggunakan izin praktik resmi. Surat jalan rumah sakit dicetak dengan barcode milik Dinas Kesehatan Militer. Imigrasi tidak bisa menolak dokumen karena secara administratif semua lengkap dan legal. Ini bukan kerjaan mafia jalanan. Ini kerjaan para mantan perwira dan birokrat yang tahu betul cara kerja sistem. Mereka tidak melawan hukum, mereka menyelinap di antara celah hukum. Ujar seorang penyidik Interpol. Salah satu momen penting terjadi saat Fajar Prasetyo, korban yang kita kenal sejak awal, secara diam-diam merekam percakapannya dengan seseorang dari tim rumah sakit melalui panggilan WhatsApp. Dalam percakapan itu, terdengar suara laki-laki dengan logat Khmer mengatakan, "Kalau kamu masih kenal teman lain, kamu bisa bantu bawa mereka. Komisi tetap. Kita di bawah orang besar, kamu tidak perlu takut." Fajar bertanya siapa orang besar itu. Jawabannya, JSV. Dia bukan hanya orang rumah sakit, dia negara. Penyidik di Indonesia dan Interpol menghadapi hambatan besar ketika mencoba meminta kerjasama resmi dari pemerintah Kamboja. Permintaan ekstradisi dan audit rumah sakit RSMKM selalu dijawab dengan alasan, itu wilayah militer, tidak dapat diakses sipil. Hal ini menandakan bahwa Jenderal Samnang masih memiliki pengaruh politik dan militer yang sangat kuat, bahkan setelah resmi pensiun. Setelah penangkapan Hanim Setiawan dan beberapa kaki tangan perekrut di Indonesia, pemerintah mulai membentuk Satuan Tugas Khusus Gabungan dari Bareskrim Polri, Imigrasi, Kemenlu, PPATK, Badan Intelijen. Satuan ini fokus pada 1. Melacak korban yang belum kembali, 2. Membekukan rekening-rekening milik sindikat, 3. Menekan jalur diplomatik dengan Kamboja untuk mengakses RSMKM. Namun upaya ini tidak mudah. Banyak korban takut bersuara. Banyak keluarga diam. Bahkan sebagian pengacara menyebut kasus ini terlalu berbahaya untuk dibuka terang-terangan. Di interogasi lanjutan, Hanim akhirnya menyebutkan satu fakta penting. "Saya bukan bos. Saya cuma jembatan. Yang punya semuanya itu JSV. Kami cuma dapat upah dari setiap orang yang berhasil. Kalau gagal, kami juga dimarahi." Hanim juga mengaku bahwa pernah menyaksikan langsung pertemuan antara Samnang dan tim rumah sakit di Phnom Penh. Pertemuan itu membahas target pendonor per bulan dan proyeksi permintaan dari Timur Tengah. Kini, satu nama menjadi pusat perhatian dunia, Jenderal Samnang Virache. Namun untuk membawa sosok sebesar itu ke pengadilan, dibutuhkan lebih dari sekadar bukti dan kesaksian. Dibutuhkan keberanian politik, tekanan internasional, dan suara dari para korban. Sindikat ini ternyata bukan hanya tentang uang atau organ. Ini adalah jaringan kekuasaan, politik, dan militer yang memanfaatkan tubuh manusia sebagai komoditas. Tapi apakah mungkin ada pihak dari dalam Indonesia yang lebih dalam lagi terlibat? Siapa yang selama ini meloloskan anak-anak muda kita ke luar negeri dengan begitu mudah? Apakah semua itu bisa terjadi tanpa dukungan dalam negeri? Pagi itu, di lantai 2 sebuah gedung imigrasi di Jakarta Timur, seorang pria berpakaian batik biru duduk gelisah. Namanya Denny Mahendra, 36 tahun, staf non-aktif bagian visa ke luar negeri. Wajahnya pucat, dan tangannya gemetar saat membuka lembar panggilan pemeriksaan. Ia tidak sedang diperiksa karena kesalahan dokumen, tapi karena kecurigaan serius. Denny diduga menjadi bagian dari jaringan yang meloloskan ratusan WNI untuk jual ginjal ke Kamboja. Peran yang tak terlihat, tapi sangat penting, membuka gerbang kejahatan lintas negara. Investigasi mulai menyorot bandara sebagai titik krusial. Dari rekaman CCTV Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 3 Mei 2024, terlihat 5 pemuda masuk ke Terminal 3 Internasional dengan koper kecil dan raut wajah cemas. Mereka diarahkan oleh seorang pria bertopi, dikenal sebagai Donny P., agen lapangan Hanim. Di pintu pemeriksaan imigrasi, mereka tidak menjalani verifikasi mendalam. Petugas hanya memindai paspor, melirik visa, lalu mengangguk. Proses yang biasanya memakan 3-5 menit, kali ini selesai dalam kurang dari 30 detik per orang. Penyidik yang menelaah log sistem menyadari kejanggalan. Salah satu dari 5 pendonor, M. Idris, 19, dari Jombang, ternyata belum cukup umur untuk mendapatkan visa kerja luar negeri. Namun paspornya lolos.
Hasil audit dari Direktorat Jenderal Imigrasi menemukan 37 paspor pendonor yang didaftarkan dengan KTP palsu, namun tetap disetujui. Lalu bagaimana bisa paspor dan visa ini tetap terbit? Semua kembali ke satu nama, Denny Mahendra. Ia menjabat sebagai staf pemverifikasi akhir di sistem penerbitan visa untuk tujuan medis. Dalam pengakuannya, Denny mengatakan, "Saya hanya meneruskan dokumen yang sudah lengkap, tapi memang ada beberapa titipan. Kalau saya tolak, saya bisa kena masalah." Namun bukti dari laptop Hanim berkata lain. Ada catatan pengiriman uang berkode ADM DM April 6 orang 12 juta rupiah. ADM Administrasi DM Denny Mahendra. Denny menerima 2 juta rupiah per kepala yang ia loloskan. Kadang ia memalsukan tanda tangan kepala kantor. Kadang ia memproses batch paspor palsu pada malam hari agar tidak diaudit. Setelah paspor jadi, visa dikeluarkan oleh dokter dari rumah sakit di Phnom Penh. Visa itu menyatakan bahwa pendonor akan mengikuti program rehabilitasi ginjal atau check-up lanjutan, padahal kenyataannya, mereka adalah pasien operasi transplantasi organ. Semua dokumen itu terlihat legal. Ada stempel, ada surat undangan rumah sakit, bahkan tercantum nama penanggung jawab medis. Tak ada petugas bandara yang curiga. Bahkan jika ada kecurigaan, perekrut akan menunjukkan percakapan korban yang mengaku ingin berobat. Soekarno-Hatta bukan satu-satunya titik keberangkatan. Ada 3 bandara lain yang digunakan jaringan. 1 Bandara Kuala Namu, Medan. 2 Bandara Hang Nadim, Batam. 3 Bandara Juanda, Surabaya. Ketiganya digunakan untuk korban dari luar Jawa Barat dan Jakarta. Tiket pesawat umumnya menuju Kuala Lumpur dulu, lalu transit ke Phnom Penh atau Siem Reap. Petugas imigrasi dari Kuala Namu juga sedang diperiksa. Dalam 1 bulan, 9 korban asal Padang dan Aceh diberangkatkan dari sana. Semua membawa dokumen yang sama, semua disetujui. Susi Rahmatika, 29 tahun, dulunya bekerja di agen travel yang dikelola saudara Hanim. Ia akhirnya memutuskan bicara setelah ditangkap. Ia mengatakan bahwa sistem sudah berjalan bertahun-tahun, dan semua orang pura-pura tidak tahu. Kami tahu tujuan sebenarnya bukan jalan-jalan atau berobat, tapi kami juga tidak bisa menolak. Ada orang yang jaga. Bahkan kami pernah dimarahi petugas bandara karena lambat mengantar korban ke gate. Susi menyebut beberapa nama lain, termasuk oknum maskapai yang membantu check-in kolektif tanpa pertanyaan. Uang menjadi pelumas dari semua kejahatan ini. Jumlah yang mengalir dari rumah sakit di Kamboja melalui agen, lalu ke Indonesia, sangat besar. Menurut data PPATK, rata-rata pendonor dibayar Rp 150 juta. Dari jumlah itu, hanya 70% yang benar-benar diterima korban. Sisanya dibagi antara O perekrut lapangan, O agen travel, O oknum imigrasi, O pihak bandara. Denny Mahendra mengakui bahwa dalam 1 tahun terakhir, ia menerima 198 juta rupiah dari honor tambahan. Polri dan Interpol mengidentifikasi pola tetap yang dilakukan sindikat. 1. Perekrutan online atau dari desa miskin. 2. Pemalsuan dokumen identitas kesehatan. 3. Proses paspor visa dibantu oknum. 4. Keberangkatan lewat bandara dengan jalur lancar. 5. Operasi di RS militer Kamboja. 6. Korban kembali atau menghilang. Semua berjalan mulus. Tak ada hambatan. Dan ini terjadi ratusan kali tanpa terdeteksi. Dengan tekanan publik dan bukti yang tak terbantahkan, Kemenkumham dan Imigrasi akhirnya memecat Denny Mahendra dan membekukan 42 paspor yang diduga bagian dari gelombang berikutnya. Interpol juga mengeluarkan red notice untuk Donny P yang kini buron di luar negeri. Lebih dari itu, kini pemerintah membentuk unit pelacakan korban untuk mendata siapa saja yang sudah kembali dari Kamboja dengan kondisi pasca operasi. Dikhawatirkan banyak dari mereka yang saat ini hidup dalam sakit dan trauma diam-diam. Rantai ini tidak akan bergerak tanpa izin. Dan kini terbukti bahwa sindikat ini tidak hanya hidup dari jaringan luar negeri, tapi juga tumbuh di dalam sistem Indonesia sendiri. Oknum pejabat, staf bandara, agen perjalanan, semua terlibat diam-diam. Pagi itu, di lantai 2 sebuah gedung imigrasi di Jakarta Timur,
seorang pria berpakaian batik biru duduk gelisah. Namanya Denny Mahendra, 36 tahun, staf non-aktif bagian visa ke luar negeri. Wajahnya pucat, dan tangannya gemetar saat membuka lembar panggilan pemeriksaan. Ia tidak sedang diperiksa karena kesalahan dokumen, tapi karena kecurigaan serius. Denny diduga menjadi bagian dari jaringan yang meloloskan ratusan WNI untuk jual ginjal ke Kamboja. Peran yang tak terlihat, tapi sangat penting, membuka gerbang kejahatan lintas negara. Investigasi mulai menyorot bandara sebagai titik krusial. Dari rekaman CCTV Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 3 Mei 2024, terlihat 5 pemuda masuk ke Terminal 3 Internasional dengan koper kecil dan raut wajah cemas. Mereka diarahkan oleh seorang pria bertopi, dikenal sebagai Donny P., agen lapangan Hanim. Di pintu pemeriksaan imigrasi, mereka tidak menjalani verifikasi mendalam. Petugas hanya memindai paspor, melirik visa, lalu mengangguk. Proses yang biasanya memakan 3-5 menit, kali ini selesai dalam kurang dari 30 detik per orang. Penyidik yang menelaah log sistem menyadari kejanggalan. Salah satu dari 5 pendonor, M. Idris, 19, dari Jombang, ternyata belum cukup umur untuk mendapatkan visa kerja luar negeri. Namun paspornya lolos. Hasil audit dari Direktorat Jenderal Imigrasi menemukan 37 paspor pendonor yang didaftarkan dengan KTP palsu, namun tetap disetujui. Lalu bagaimana bisa paspor dan visa ini tetap terbit? Semua kembali ke satu nama, Denny Mahendra. Ia menjabat sebagai staf pemverifikasi akhir di sistem penerbitan visa untuk tujuan medis. Dalam pengakuannya, Denny mengatakan, "Saya hanya meneruskan dokumen yang sudah lengkap, tapi memang ada beberapa titipan. Kalau saya tolak, saya bisa kena masalah." Namun bukti dari laptop Hanim berkata lain. Ada catatan pengiriman uang berkode ADM April 6 orang 12 juta rupiah. ADM Administrasi DM Denny Mahendra. Denny menerima 2 juta rupiah per kepala yang ia loloskan. Kadang ia memalsukan tanda tangan kepala kantor. Kadang ia memproses batch paspor palsu pada malam hari agar tidak diaudit. Setelah paspor jadi, visa dikeluarkan oleh dokter dari rumah sakit di Phnom Penh. Visa itu menyatakan bahwa pendonor akan mengikuti program rehabilitasi ginjal atau check-up lanjutan, padahal kenyataannya, mereka adalah pasien operasi transplantasi organ. Semua dokumen itu terlihat legal. Ada stempel, ada surat undangan rumah sakit, bahkan tercantum nama penanggung jawab medis. Tak ada petugas bandara yang curiga. Bahkan jika ada kecurigaan, perekrut akan menunjukkan percakapan korban yang mengaku ingin berobat. Soekarno-Hatta bukan satu-satunya titik keberangkatan. Ada 3 bandara lain yang digunakan jaringan. 1 Bandara Kuala Namu, Medan. 2 Bandara Hang Nadim, Batam. 3 Bandara Juanda, Surabaya. Ketiganya digunakan untuk korban dari luar Jawa Barat dan Jakarta. Tiket pesawat umumnya menuju Kuala Lumpur dulu, lalu transit ke Phnom Penh atau Siem Reap. Petugas imigrasi dari Kuala Namu juga sedang diperiksa. Dalam 1 bulan, 9 korban asal Padang dan Aceh diberangkatkan dari sana. Semua membawa dokumen yang sama, semua disetujui. Susi Rahmatika, 29 tahun, dulunya bekerja di agen travel yang dikelola saudara Hanim. Ia akhirnya memutuskan bicara setelah ditangkap. Ia mengatakan bahwa sistem sudah berjalan bertahun-tahun, dan semua orang pura-pura tidak tahu. Kami tahu tujuan sebenarnya bukan jalan-jalan atau berobat, tapi kami juga tidak bisa menolak. Ada orang yang jaga. Bahkan kami pernah dimarahi petugas bandara karena lambat mengantar korban ke gate. Susi menyebut beberapa nama lain, termasuk oknum maskapai yang membantu check-in kolektif tanpa pertanyaan. Uang menjadi pelumas dari semua kejahatan ini. Jumlah yang mengalir dari rumah sakit di Kamboja melalui agen, lalu ke Indonesia, sangat besar. Menurut data PPATK, rata-rata pendonor dibayar Rp 150 juta. Dari jumlah itu, hanya 70% yang benar-benar diterima korban. Sisanya dibagi antara O perekrut lapangan, O agen travel, O oknum imigrasi, O pihak bandara. Denny Mahendra mengakui bahwa dalam 1 tahun terakhir, ia menerima Rp198 juta dari honor tambahan.
Polri dan Interpol mengidentifikasi pola tetap yang dilakukan sindikat. 1. Perekrutan online atau dari desa miskin. 2. Pemalsuan dokumen identitas kesehatan. 3. Proses paspor visa dibantu oknum. 4. Keberangkatan lewat bandara dengan jalur lancar. 5. Operasi di RS militer Kamboja. 6. Korban kembali atau menghilang. Semua berjalan mulus. Tak ada hambatan. Dan ini terjadi ratusan kali tanpa terdeteksi. Dengan tekanan publik dan bukti yang tak terbantahkan, Kemenkumham dan Imigrasi akhirnya memecat Denny Mahendra dan membekukan 42 paspor yang diduga bagian dari gelombang berikutnya. Interpol juga mengeluarkan red notice untuk Doni P yang kini buron di luar negeri. Lebih dari itu, kini pemerintah membentuk unit pelacakan korban untuk mendata siapa saja yang sudah kembali dari Kamboja dengan kondisi pasca operasi. Dikhawatirkan banyak dari mereka yang saat ini hidup dalam sakit dan trauma diam-diam. Rantai ini tidak akan bergerak tanpa izin. Dan kini terbukti bahwa sindikat ini tidak hanya hidup dari jaringan luar negeri, tapi juga tumbuh di dalam sistem Indonesia sendiri. Oknum pejabat, staf bandara, agen perjalanan, semua terlibat diam-diam.